Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat karunia-Nya lah kita masih bisa melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Algoritma dan pemrograman dasar ini sendiri merupakan mata kuliah di program studi pendidikan teknologi informasi yang sudah kita ketahui ini merupakan mata kuliah wajib dan ini menjadi dasar. Dasar untuk apa? Dasar untuk Anda belajar pemrograman yang lebih lanjut. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu operator, terus kemudian kita juga sudah membahas tentang aritmatika dan juga mengimplementasikan kode algoritma ke dalam kode bahasa pemrograman C. Nah, kita sudah belajar itu, terus kemudian kita sekarang akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang struktur percabangan if dalam bahasa C. Nah, if ini menjadi struktur percabangan pertama yang akan kita bahas, dan setelah itu nanti kita akan bicara tentang switch. Jadi bukan hanya if, nanti kita akan ketemu istilah yang namanya switch kayak gitu ya. Jadi, tapi sebelum ke sana, sebelum ke switch, kita akan coba perdalam dulu tentang apa itu if. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya dipersiapkan dulu media pembelajarannya. Jadi yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah IDE atau Integrated Development Environment yang sudah biasa kita gunakan, yaitu code block. Nah, silakan di komputer masing-masing bisa dinyalakan dulu code blocknya. Terus kemudian media pembelajaran atau media untuk tutorialnya, kita juga biasa menggunakan kelasngoding.com. Nah, itu pun silakan dibuka. Dan untuk sekarang, ini adalah pertemuan keempat ya. Sekarang minggu keempat. Jadi materi yang ingin disampaikan untuk pertemuan saat ini memiliki CPMK seperti ini atau sub CPMK seperti ini ya. Jadi mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan if, else, switch case, dan juga perulangan for, while, do, while dalam program. Nah, tapi kan ini dibagi menjadi beberapa pertemuan atau beberapa perkuliahan. Untuk sekarang kita akan sedikit fokuskan perhatian kita pada percabangan terlebih dahulu. Itu dalam konteks ini adalah percabangan if else ya. Percabangan if else dan mungkin akan sedikit menyinggung switch case supaya kita sedikit tahu aja lah apa perbedaan di antara keduanya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gini ya. Jadi yang namanya if else itu pada dasarnya adalah kita pahami dulu bahwa yang namanya bahasa pemrograman itu kan kecenderungannya itu adalah runut. Algoritma itu kan urutan langkah. Kalau misalkan Anda pernah lihat materi algoritma untuk anak SD, itu sebetulnya dia belajar untuk mengurutkan langkah-langkah. Mengurutkan langkah-langkah apa? Contohnya misalkan gosok gigi itu ada langkah-langkahnya ya. Apa aja langkahnya? Masuk ke WC dulu gitu ya, kubur-kubur. Terus kemudian habis kubur-kubur ngapain? Misalkan ini, buka dulu pasta giginya ya. Terus kemudian pasta giginya diberikan ke mana? Ke sikatnya. Terus kemudian habis itu digosok giginya. Kayak gitu kan? Terus kemudian habis itu kumur-kumur ya? Kumur-kumur, terus kemudian dibuang dan selesai. Nah, anak SD belajarnya kayak gitu. Anak SD belajar bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Jadi kita memahami bahwa yang namanya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dan begitupun selama ini kita praktek, kita juga memahami bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang kalau misalkan diimplementasikan dalam sebuah bentuk pemrograman, maka biasanya itu dilihatnya dari baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya kan seperti itu. Nah, sekarang adalah ketika kita menerapkan yang namanya pemilihan atau seleksi atau if, urutan langkah itu bisa di-skip kayak gitu. Urutan langkahnya bisa di-skip. Di-skipnya berdasarkan apa? Itu berdasarkan pada kondisi. Kondisinya, jika kondisinya benar atau true, maka ada ada blok kode yang itu dijalankan. Terus kemudian jika kondisinya false, maka blok kode tersebut dilewat kayak gitu.
Nah, jadi dalam konteks tadi, misalkan urutan langkah gosok gigi, berarti ada langkah yang bisa di-skip kayak gitu. Ada langkah yang bisa di-skip. Misalkan, tapi ini agak aneh juga ya, misalkan kita skip untuk menyimpan odol. Kenapa di-skip? Karena ternyata odolnya sudah ada kayak gitu. Atau pasta giginya sudah ada di sikatnya. Nah, tahapan itu kita skip. Nah, itulah dasar dari yang namanya pemilihan. Jadi kalau misalkan dalam konteksnya tadi ke algoritma anak-anak, berarti nanti ada kondisi jika pasta gigi sudah ada di sikat, maka tidak perlu lagi menuang pasta gigi ke sikat. Kayak gitu ya. Oke, itu logika dasarnya ya, atau bagaimana cara kita berpikir tentang pemilihan ini bekerja kayak gitu. Oke, kita beralih ke konteks yang lebih relevan. Selain tadi kehidupan sehari-hari, kita dari sejak SD tentu sudah mengenal yang namanya istilah KKM ya, atau nilai minimum lah, nilai minimum. Nah, misalkan dan itu bisa menggunakan pemilihan, atau ini merupakan cara sederhana untuk kita memahami bagaimana proses pemilihan itu bekerja. Contoh misalkan ada nilai minimum 70 misalkan ya. Nah, ketika Anda misalkan mendapatkan nilainya cuma 65, berarti lulus atau tidak? Tidak ya. Tapi kalau misalkan 70 pas, lulus atau tidak? Lulus. Lulus ya. Kalau misalkan 71? Lulus. 69? Tidak. Nah, kenapa bisa dinyatakan tidak? Karena di sini statementnya adalah lebih dari, ini artinya apa? Sama dengan 70. Kalau misalkan 70-nya pas, bisa atau enggak? Bisa ya. Karena di sininya ada sama dengan. Oke, jika kita lihat program seperti ini kan kita sudah paham nih ya, kalau misalkan dilihat dari sisi tulisan, maksudnya dari narasi kita sudah paham. Nah, sekarang bagaimana dengan permasalahan ini ketika dituangkan dalam sebuah kode program. Berarti kan pertanyaan pertama itu kira-kira masukan atau inputannya apa? Nah, ini kira-kira masukannya apa? Inputan ke kode programnya kira-kira apa? Angka ya? Angka. Oke, angka itu tipe datanya apa? Integer ya. Nah, sudah kita pelajari. Angka itu tipe datanya integer. Berarti yang dimasukkan itu adalah misalkan tipe datanya integer berupa nilai. Terus kemudian kondisi yang diperiksa apa? Kondisinya bagaimana? Jika tadi kita flashback ke yang tadi saya ilustrasikan berhubungan dengan sikat gigi, gosok gigi, nah kan yang diperiksanya apakah pasta gigi sudah ada di sikat atau belum ya? Nah, kalau misalkan ini yang diperiksanya kira-kira apa? Variabel apa yang diperiksanya? Jika tadi inputannya adalah nilai, berarti variabel apa yang diperiksa? Nilainya ya, variabel nilainya diperiksa. Nah, diperiksa jika variabel nilainya ternyata lebih dari 70, maka apa? Terus kemudian jika tidak maka apa? Kan seperti itu ya. Berarti kemungkinan akan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu dia dinyatakan lulus karena angkanya lebih dari sama dengan 70. Nah, berarti kondisi yang kedua sebaliknya dari lulus, yaitu tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, ketika kondisinya tidak lulus, maka berarti nanti akan ada dua kemungkinan. Ini kita bicara baru dua kemungkinan ya, yaitu if dan juga else aja, if else. Nah, sedangkan lebih dari itu pun ternyata banyak. If itu ada yang if-nya bersarang gitu. Di dalam if ada if lagi. Terus kemudian ada if, ada else if, terus kemudian ada else if lagi. Nah, jadi banyak kondisinya kayak gitu. Tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu bagaimana if dan juga else ini bekerja. Nah, ini ya. Jika digambarkan sebagai sebuah flowchart yang sangat sederhana ya.
Kalau misalkan flowchart yang komplit mah tentu saja harus ada start dan juga end-nya. Nah, tapi kita coba bikin sederhana. Ini kan bentuknya seperti ini ya, masukkan nilai itu menjadi input. Ingat bahwa inti dari komputer itu sebetulnya kan cuma 3, ada input, ada proses, dan juga output ya. Nah, inputnya itu berupa nilai, terus kemudian di sini diproses nih, dilakukan pengecekan. Apakah nilai lebih dari 70 atau tidak? Nah, ketika nilainya itu ternyata lebih dari 70 atau kondisinya benar, maka akan tampil lulus. Jika kondisinya tidak 70, maka akan tampil belum lulus atau kurang dari 70. Nanti akan tampil belum lulus. Nah, itu yang disebut dengan percabangan. Itu yang disebut dengan percabangan. Gampang ya percabangan mah? Gampang? Ya, insya Allah sangat gampang ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, jika diubah menjadi sebuah pseudocode, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Ini kan struktur dalam bahasa C. Jadi tadi kita sudah sepakati bahwa angka itu nilainya adalah integer. Terus kemudian berarti kita tinggal tulis. Ingat kalau misalkan integer dalam bahasa C ditulisnya adalah int ya. int terus kemudian ini nama variabelnya diisi dengan angka 3 misalkan ya. Ini sebagai inputannya. Terus kemudian nanti akan ini untuk pengecekannya atau kondisi tadi yang tadi saya sampaikan. Itu bentuknya sebetulnya sederhana. If angka lebih dari sekian, maka munculkan pilihan benarnya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia tidak lewat ini, maka dia akan masuk ke blok berikutnya. Blok berikutnya yang itu berarti nilainya false ya. Jadi kondisinya, ketika kondisinya itu false, maka dia akan masuk ke blok kode program berikutnya. Oke, jadi itu saya coba sedikit flashback lagi. Tadi untuk mengingatkan ya, tadi sudah disampaikan bahwa runutan atau urutan dalam algoritma itu ternyata bisa di skip dengan pengkondisian ini. Kan kalau misalkan yang jalan normal mah itu dijalaninya satu-satu ya, satu-satu kayak gitu kan, baris per baris kayak gitu. Nah, tapi dengan ini mah dia tidak baris per baris, tapi bisa di skip gitu. Ada bagian baris kode program yang itu bisa di skip. Oke, terus kemudian selain if yang sederhana, juga ada if yang setingkat di atas sederhana. Naonnya setingkat di atas sederhana teh. Nah, itu adalah if yang menggunakan else. Menggunakan else. Sebetulnya tadi fungsinya sama aja. Kalau misalkan else-nya cuma satu kayak gitu ya. Tapi kita bisa membuat dia menjadi dua kondisi yang berbeda nih. Bisa menjadi dua kondisi berbeda, yaitu if kondisinya apa, dinyatakan lulus, dinyatakan belum lulus. Kayak gitu ya. Kita coba lanjutkan dulu. Nah, terus kemudian ada juga if else yang dia bertingkat. Jadi setelah if, else, setelah if, kan tadi ada if, terus kemudian else. Nah, ini mah ada else if lagi, kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa membuat dia if yang benar-benar cabangnya tuh banyak kayak gitu. Jadi bukan hanya dua opsi. Ketika dua opsi tersebut ditentukan pilihannya, maka terus kemudian ada opsi lainnya, ada opsi lainnya, ada opsi lainnya, ada opsi lainnya. Nah, itu disebut dengan if yang dia ada kondisi else if. If, else if, terus kemudian bisa else if lagi, terus kemudian bisa nanti diakhiri oleh else kayak gitu ya. Nanti diakhiri oleh else. Nah, ini ingat bahwa program membaca kondisi dari atas ke bawah. Begitu satu kondisi benar, kondisi berikutnya tidak diperiksa kayak gitu ya. Nah sekarang jika melihat dari, bisa kelihatan di sini ada if nilai lebih dari sama dengan 90, print A, else if
nilai lebih dari sama dengan 80, printf B, else if nilai lebih dari sama dengan 70, terus kemudian C nilainya, dan else itu adalah D. Nah, sekarang saya tanya gini, mungkin kita coba simulasikan ya. Ini yang saling berdekatan duduknya. Nah, kiri kanan ya, kiri kanan. Ini kan hadapnya gini kan, kiri dan juga kanan. Oke, tapi ini berarti yang duduknya berpasangan aja ya. Ini sedikit simulasi lah, sedikit simulasi untuk yang duduknya berpasangan gitu. Terus kemudian Anda identifikasi Anda sebagai kiri atau sebagai kanan. Oke, tapi hadapnya ke saya ya, hadapnya ke saya. Ini contohnya nih, Nailul tuh, Nailul itu kiri apa kanan? Kanan. Salah, berarti Nailul kanan ya. Terus kemudian Lukman kiri. Nah, sekarang saya ingin simulasi yang berdampingan. Tolong yang kanan itu sebutkan angka dalam pikiran, terus kemudian diskusikan dengan yang sebelahnya. Angka tersebut itu ketika dimasukkan ke codingan ini, kira-kira dia menghasilkan nilai A, B, C, atau D. Paham nggak instruksinya? Paham ya? Nah, yang kanan tentukan angka, terus kemudian yang kiri dia menentukan kira-kira masuknya ke A, B, C, atau D. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang coba silakan diskusikan sebentar, mungkin ya 1 menit lah sok dengan teman sebelahnya. Nanti saya tunjuk ya, nanti saya tunjuk. Terus kemudian kita coba tes apakah itu benar atau salah. Tapi kelihatan kan? Kelihatan nggak tulisannya? Yang pertama itu 90. Terus kemudian yang kedua 80 batasannya. Terus kemudian yang ketiga LCF-nya 70. Nah, berarti di bawah dari 70 itu nanti masuk ke mana seperti itu ya. Oke, sudah siap? Sudah ditentukan angkanya? Oke, udah ada angkanya? Nah, kita coba mungkin beberapa aja ya, beberapa aja. Ini sebagai simulasi bahwa apakah Anda bisa mengerti atau tidak kayak gitu. Nah, silakan yang di belakang. Sok sebutkan angkanya berapa? Sok sebutkan angkanya berapa? Udah? Angkanya berapa? 80. 80. Nah, 80 itu berarti masuknya ke blok apa? Ke nilai berapa? Hah? B. Bagaimana yang lainnya? Benar atau salah? Kenapa bisa benar? Lebih dari sama dengan 80. Oke, lanjut yang lainnya. Sok, coba. Berapa angkanya? 89, Pak. 89. Nah, 89 masuk ke mana? A. Ke A, yakin? 89 ke A, benar atau salah? Salah. Tetot, salah ya. Kenapa jadi salah? Karena masih kurang dari angka 90. Berarti yang benar 89 masuknya kemana? B. Nah, oke. Udah cukup ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita akan mengevaluasi kode program. Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk mengevaluasi kode program untuk seleksi atau pemilihan ini. Nah, coba Anda perhatikan ke depan, sebutkan 2 kesalahan nih. Ada 2 kesalahan di sini. Apa kesalahan pertama dan apa kesalahan kedua? Dari program yang ada. Ada yang bisa jawab nggak? Tuh, Nelo, gimana? Pertama ada titik koma ya, ada titik koma di ujungnya. Oke, ini kesalahan pertama. Satunya lagi apa ya? Ada nggak? Kalau di C itu sama dengan dalam kondisi harus gimana bentuknya? Nah, harus 2 sama dengannya. Berarti di sini ketemu 2 permasalahan ya. Jadi ingat, kalau misalkan dalam kondisi, pengecekan kondisi itu sama dengannya harus 2.
nilai sama dengan 70 dan di sini tidak boleh ada titik koma. Oke, sip ya. Kita coba lanjutkan. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk membuka materi atau tutorial di kelascoding.com. Silakan dibuka, terus kemudian dilihat pada bagian latihan yang game ya, yaitu yang keempat. Sekarang kita akan coba sedikit latihan dalam bentuk game dan itu ada di kelas ngoding. Silakan bagi yang sudah dibuka saja, terus kemudian dicoba diisi ya, coba diisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di code quest-nya. Silakan boleh dicoba. Ada yang sudah sampai titik berhasil? Sudah. Kalau misalkan sudah, selamat, sukses ya. Berarti sudah paham tentang bagaimana si if dan juga else ini bekerja kayak gitu ya. Ada yang nyangkut nggak? Jawabannya salah misalkan. Tidak ada, aman semuanya? Aman ya. Oke, berarti sudah dipahami ya, sudah dipahami tentang bagaimana si codingan ini bisa bekerja kayak gitu ya. Bagaimana si logika dari if ini bisa berjalan seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya akan coba masuk ke sesi tanya jawab dulu. Sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Boleh? Ya, silakan. Pak, apakah fungsi if dan switch ini hanya terdapat di bahasa C saja atau ada yang di bahasa lain juga? Pertanyaannya, apakah si switch if else dan switch itu ada di bahasa C atau ada di bahasa pemrograman lainnya? Untuk logika ini sebetulnya ini logika dasar di pemrograman dan itu berlaku untuk semuanya, untuk hampir semua bahasa pemrograman kayak gitu ya. Apalagi kita ketahui bahwa C itu merupakan induk dari berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, C itu dia di turunannya banyak, kayak misalkan Java, terus kemudian PHP, itu dia memiliki dialek yang mirip dengan bahasa C kayak gitu. Oleh karena itu, pengetahuan Anda tentang switch, tentang if atau percabangan di C itu bisa dibawa ke bahasa pemrograman lainnya. Dan nanti cara penggunaannya itu mirip dengan sebagaimana di bahasa C, sebagaimana diimplementasikan dalam bahasa C seperti itu kira-kira. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Lukman. Bagaimana Lukman? Ini Pak, apa perbedaan if sama switch? Perbedaannya itu apa? Baik, dalam konteks ini if dan switch itu memiliki perbedaan. Jadi pada intinya sih gini ya, kalau misalkan dalam gambaran saya, if itu dia memiliki rentang, jadi ada rentangnya. Tapi kalau misalkan switch itu nilainya sudah pasti. Jadi misalkan kalau misalkan if itu kan ada rentangnya, misalkan dari 1 sampai 30 yang tadi ya.
Contohnya, atau misalkan dari 70 sampai 80 itu masuk ke nilai apa, A atau B atau C. Nah, tapi dalam konteks switch itu tidak ada kayak gitu ya, tidak ada rentangnya. Jadi dia tuh angkanya sudah pasti. Kalau misalkan 1 ya udah 1, kalau misalkan 2 ya udah 2. Nah, bagaimana switch bekerja nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya kayak gitu ya. Kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Nah, jadi begini, kita coba tarik refleksi ya dari pembelajaran di hari ini, bahwa pertama, pada kondisi tertentu memang kita akan dihadirkan pada kondisi pemilihan. Nah, kenapa pemilihan ini menjadi penting? Karena memang pada kenyataannya atau pada aplikasi di dunia nyata pun itu kita selalu disediakan pilihan. Dalam konteks yang lebih realnya, tadi kita sudah ambil contoh kasus, misalkan dalam penentuan nilai. Apakah mahasiswa masuk ke kategori nilai A, kategori nilai B, kategori nilai C, dan D misalkan, itu ditentukan oleh pemilihan. Jadi di SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik yang Anda gunakan, itu kan biasanya dapat nilai ya dari dosen, dapat nilai. Nah, sistem itu akan secara otomatis menentukan nilai yang Anda peroleh itu masuknya ke kategori nilai A, atau A min, atau B plus, atau B, atau B min, atau D plus, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, itu semuanya ditentukan oleh pemilihan tadi. Jadi, untuk materi ini, realisasi di dunia nyatanya, itu sudah sangat familiar, saya kira ya. Familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kehidupan sebagai mahasiswa, yang Anda berurusan dengan nilai setiap semester, berurusan dengan transkrip nilai, berurusan dengan apakah lulus atau tidak lulus, kayak gitu ya. Nah, itu sudah itu adalah bukti paling dekat tentang bagaimana konsep pemilihan dalam bahasa pemrograman C maupun bahasa pemrograman lainnya bekerja ya. Nah, berikutnya di minggu depan, insya Allah kita akan bahas tentang switch. Nah, switch itu merupakan lanjutan dari if. Nah, tadi pertanyaannya menarik, bagaimana switch berbeda dengan if. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan coba praktekkan apa perbedaan nyata antara if dan juga switch. Untuk sekarang itu dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan algoritma dan pemrograman pertemuan keempat. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Itu dulu dari saya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin cukup. Terima kasih dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.